lama ya daripada itu. Manasnya tahun 96. Saya kira itu Pak Pram sejauh mana di lapangan dan khususnya pengalaman Pak Pram di ranah Minang. Selanjutnya saya berikan waktu 15 menit untuk Pak Pram. Nanti kalau ada waktu tersisa 5 menit, mohon izin mengingatkan. Silakan Pak Pramono. Terima kasih Kang Nida. Tersanjung ya diundang di acara yang keren ini. Yang kami hormati Pak Oman, Prof. Oman, Ketua Manasa, Kang Mumu, Mbak Wiwin, Kitarka, dan teman-teman pecinta manuskrip yang kami banggakan. Mohon izin Kang Nida, saya mau menampilkan gambar. Silakan Pak Pram. Ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan pengalaman 20 tahun menelusuri khasanah naskah di Sumatera Barat. Jadi saya ngitung 20 tahun itu sadarnya ketika dapat undangan dari Kang Nida. Kapan lah pertama kali saya betul-betul serius di lapangan gitu. Ternyata 20 tahun yang lalu. Nah, siapa yang mengajari kami sebetulnya di Sumatera Barat ini ke lapangan itu? Ya, ini adalah sosok guru ya. Dulu masih muda. Saya ketemu akhirnya gambar-gambar lama gitu ketika di lapangan. Ini Pak M. Yusuf yang mengajari kami di kelas tentang bagaimana ada satu ilmu namanya filologi, bahannya itu adalah naskah, dan beliaulah yang mengajari dan walaupun hari ini beliau masih aktif ya, tapi kemudian sosok ini yang menjadi inspirasi kami ya. Saya sengaja pakai kami sesungguhnya yang mendapat pengaruh itu tidak hanya saya, tapi ada beberapa orang di Sumatera Barat. Selanjutnya dari membuat PowerPoint ini juga saya bertemu dengan beberapa foto gitu. Ternyata ada satu orang inspirator Sumatera Barat terhadap khasanah dunia naskah gitu. Masih kecil ya beliau waktu itu ke Sumatera Barat menelusuri beberapa naskah koleksi surau. Prof. Oman, terima kasih atas inspirasi yang diberikan selama ini. Yang ini menjadi energi awal kami sebetulnya untuk penelusuran manuskrip yang ada di beberapa tempat di Sumatera Barat. Sesungguhnya khasanah naskah Minangkabau itu hampir berada di semua tempat minus Mentawai, gitu. Minus Kepulauan Mentawai, yang dimiliki oleh pribadi dan kaum. Ya, kalau pribadi secara perorangan, kaum itu biasanya surau, suku, biasanya rumah-rumah gadang yang dimiliki oleh suku tertentu gitu. Dan kondisinya tentu saja hampir sama di beberapa tempat di Indonesia. Ada yang rusak, ada yang rusak ringan. Yang penting kemudian saya jelaskan di sini adalah yang baik pada 20 tahun yang lalu, yang ketika kita temukan di lapangan 20 tahun yang lalu masih baik, Allahu a'lam bishawab, sekarang kondisinya dapat dipastikan sih bahwa kondisinya pasti tidak baik lagi. Yang rusak ringan bisa jadi hari ini sudah rusak berat. Dan rusak berat bisa jadi sekarang sudah musnah di lapangan. Ini hanya hitungan berapa puluh tahun saja. Nah, ada beberapa peristiwa itu yang kemudian kita catat selama 20 tahun. Ini ada persebarannya. Yang selama ini ternyata dari penelitian manuskrip ini mengejutkan. Kalau selama ini kan orang selalu beranggapan bahwa Islam yang terbesar atau manuskrip yang ditinggalkan itu di Padang Pariaman. Tapi ternyata dari 20 tahun menelusuri manuskrip itu, si Junjung adalah tempat sumber manuskrip terbesar di Sumatera Barat. Nah, ini terima kasih kepada Dreamsea yang menambah angka ini ketika kita program di Surau Simawang yang jumlahnya juga signifikan, yang kemudian membuat angka ini yang begitu besar ternyata khasanah naskah di wilayah Junjung. Dan ini kemudian membuka mata bagi para sarjana lain di bidang lain, terutama sejarah. Menarik juga untuk melihat aspek tradisi intelektual di wilayah yang ke timur, yaitu ke Sejunjung, yang selama ini orientasi banyak peneliti hanya wilayah Pariaman dan wilayah barat yang lainnya. Nah, kalau angka-angka ini tentu saja diperoleh dari penelusuran kita di lapangan sejauh mana. Ini yang saya katakan sebagai milik kaum. Ini adalah satu bentuk rumah gadang, tapi sesungguhnya ini bukan rumah gadang kaum, tapi ini bekas kerajaan. Ya, bekas kerajaan, salah satu bekas kerajaan, yang dari kerajaan ini
kita kemudian melahirkan sebuah adigium, search and save, cari dan selamatkan. Kenapa dari tempat ini terinspirasi kata-kata cari dan selamatkan itu? Di tempat inilah kita terlambat 1 minggu, ya terlambat 1 minggu. Kita datang, kita tanyakan ada tidak manuskrip, yang keturunan raja menjawab, oh banyak sekali Pak, baru seminggu yang lalu kami bakar 2 peti gitu. Jadi kenapa dibakar? Karena anggapan mereka karena tertulis dalam aksara Arab tidak boleh dibuang begitu saja, takut terinjak-injak, maka dibakar. Nah sejak itulah kami berjanji cari, selamatkan. Tidak ada kata besok. Jadi artinya segera saja dilakukan penyelamatannya. Tentu saja penyelamatannya paling cepat itu adalah penyelamatan isinya melalui digital atau digitalisasi. Ini tempatnya di ujung timur di Sumatera Barat, di Kabupaten Damasraya, di perbatasan dengan Jambi. Nama kerajaannya Kerajaan Padang Lawas. Nah ini Surau Calau, ya Surau Calau di tempat ini. Kalau tadi Rumah Gadang, ini surau. Surau ini juga dimiliki secara kaum. Di surau ini yang saya katakan tadi Junjung, setahun sebelum program di Simaung kita melakukan program penyelamatan manuskrip di surau ini. Dan berikutnya ini beberapa gambaran, ya gambaran. Kalau kita lihat misalnya posisi gambar di sebelah kiri bawah yang memakai sarung paling pojok itu, yang paling nampak itu, Kang Nida kalau menemukan beliau sekarang sedih ya, kita sama-sama doakan supaya beliau sehat gitu. Ini adalah Datuk Acin. Datuk Acin 6 tahun yang lalu. Ya, 6 tahun yang lalu kita ke sana belum dapat akses yang sempurna. Baru tahun ini yang kita dapatkan akses yang betul-betul dipersilahkan untuk mendigitalkan seluruh koleksinya. Artinya kita butuh 6 tahun untuk melakukan pendekatan sedemikian rupa agar kita mendapat akses yang seluas-luasnya untuk melakukan pendigital naskah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jika dilakukan pada 6 tahun yang lalu, maka jumlahnya jauh lebih besar. Karena pada tahun ini ketika kita mendapat program dari DIMSI, melakukan digitalnya, kita harus mengais-ngais. Kita kumpulkan satu persatu dari kardus-kardus yang terpisah-pisah, dan alhamdulillah hari ini kita sudah rapikan lagi dalam sebuah lemari yang juga dibeli berdasarkan dana DIMSI. Di dalam sebuah lemari dengan kondisi yang cukup baik, rapi, dan itu mendatangkan atensi pemerintah daerah Kabupaten Solo. Seminggu yang lalu mereka datang ke surau itu dan berjanji akan memperbaiki tempat penyimpanan manuskrip sesuai dengan standar. Ya, tidak tahu standar apa yang akan disesuaikan, tapi paling tidak mereka akan melakukan skema kebijakan anggaran untuk melakukan penyelamatan manuskrip yang ada di surau ini. Nah, ini beberapa gambaran kondisi manuskrip yang di lapangan, yang tentu ini tidak dalam rentang 1 tahun. Ada yang misalnya Wirma Andri di bagian atas itu tahun 2014 gitu. Atau yang di bawah ini Mandi Rubiah ini tahun 2005 yang sebelah kiri bawah, tahun 2005. Kondisinya sudah begitu. Kalau 15 tahun perjalanan, walau alam bisawab, seperti apa kondisinya sekarang di lapangan. Nah, bagaimana program kita di lapangan itu? Program di lapangan berkenaan dengan search and save itu. Jadi kita punya beberapa adigium. Itu yang pertama itu Anda sopan kami tetap curiga. Jadi walaupun yang punya itu kita tanya baik-baik itu, dia akan jawab perlahan, kita nggak punya apa-apa. Oh, naskah itu sudah ada, tapi kita nggak yakin itu. Nggak yakin karena insting dan intuisi kita mengatakan bahwa tempat itu mestinya banyak naskah. Karena insting dan intuisi ini kemudian memang betul, dan ini hampir 100% kita buktikan ketika kita meyakini tempat itu ada naskah, ketika kita melakukan pendekatan terus-menerus kepada yang punya, ya tidak percaya bahwasanya jawaban dia sedemikian rupa, bahwa tidak ada lagi dan segala macam, dan selalu akhirnya keluar juga. Paling cepat ada yang 1 hari itu langsung keluar, ada yang 1 minggu, 1 bulan, bahkan bertahun, ada yang 6 tahun baru kita diberikan akses untuk melakukan pendigitalan dan melakukan perawatan serta yang lainnya. Jadi inti dari perjalanan kami adalah pendekatan kultural. Jadi di kandang kambing mengembek, di kandang harimau mengaum.
ya harus menyesuaikan di mana tempat kita mengunjungi, karena masing-masing daerah itu punya karakter yang berbeda-beda. Yang kemudian kita harus menyesuaikan bagaimana datang bukan orang dari perguruan tinggi, datang bukan dari orang yang akan memberikan proyek, datang bukan orang yang akan memberikan fasilitas apapun, tetapi datang untuk semata-mata menyelamatkan manuskrip yang mereka miliki. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, pengalaman dari Kerajaan Padang Lawas, kita juga punya moto, kalau bisa sekarang kenapa besok? Jadi kadang-kadang tidak terencana. Awalnya kita hanya survei, bertemu, dan kita harus memperpanjang masa di lapangan. Hanya karena memang bertemu. Nggak akan mungkin lagi diundur. Kalaupun nanti pakai shift biasanya. Ada 4 orang pergi, 2 orang pulang dulu, besok gantian akan datang. Dan semuanya serba dilakukan ya itu tadi cepat saja gitu. Karena berpengalaman kalau enggak begitu kadang-kadang enggak bertemu naskah itu lagi. Nah, ini beberapa gambaran yang naskah yang coba kita dampingi dan akhirnya keluar disimpan di dalam satu tempat jauh dari tempat utama, maksud saya tempat utama, surau utamanya itu ada, tiba-tiba ada bangunan kecil jauh yang itu mereka menyimpan manuskripnya di sana dan biasanya dirahasiakan. Ya, kenapa dirahasiakan? Karena mereka mengemban amanah untuk menyimpan itu baik-baik. Dan kita beri pengertian maksud menyimpan baik-baik itu adalah supaya naskah itu selamat dan bisa dimanfaatkan untuk generasi yang akan datang. Maka kita pada akhirnya kita yang hidup sekarang adalah generasi yang masa datang pada waktu itu yang kita diberi amanah untuk menyelamatkan dan mengembangkannya. Dan tentu orang-orang yang seperti ini yang membuat kita terharu, orang-orang yang kemudian memberi akses seluas-luasnya kepada kita untuk mempersilahkan naskah yang mereka simpan, naskah yang mereka miliki untuk boleh dilakukan pendigitalan, dibersihkan, dan dirawat sedemikian rupa. Malam pun harus kita lakukan, karena bagaimanapun kita tidak tahu kondisi di lapangan. Pernah pengalaman begini, kita bekerja secara sederhana, maksud sederhana itu 4 jam bekerja, istirahat, besok lagi dilanjutkan. Apa yang terjadi? Ini memancing banyak orang yang kemudian datang dan kadang-kadang merubah sikap pemilik naskah. Jadi sikap pemilik naskah itu lantas berubah, dipengaruhi gitu. Nanti kalau dipoto itu nanti macam-macam lah dipengaruhinya. Maka kalau bisa dilakukan 2 hari ya 2 hari gitu, tanpa harus menunggu waktu yang lama. Untuk beberapa kasus ya, beberapa kasus tempat, terutama tempat-tempat yang kemudian yang jauh dari akses Kota Padang. Mungkin Pak Pram 3 menit lagi ya. Ya, baik. Saya akan hanya menampilkan gambar-gambar ini. Di sebelah kanan itu adalah Pak Yusuf dan Pak Oman saat membersihkan naskah di surau di Sijunjung, di Calau. Dan ini Kang Nida tahu persis tempat ini. Ini adalah tempat satu-satunya pemilik naskah sampai hari ini yang memberi akses sangat luas, seluas-luasnya kepada peneliti. Yang kita diberi keleluasaan dari mulai fasilitas tempat dan segala macam. Ini patut mendapat penghargaan. Kenapa patut mendapat penghargaan? Beliau juga satu-satunya pemilik naskah yang masih membaca naskah. Ketika kita tanya naskah tertentu, dia tahu di mana naskah itu disimpan dan nomor halamannya berapa. Ini adalah koleksi awal yang kita jumpai pada waktu itu, pertama-tama masuk ke wilayah Surau Simawang. Dan akhirnya hari ini naskah-naskah itu tersimpan di sebuah lemari. Nah, ini proses digitalisasi yang dilakukan. Maaf. Saya harus mengakhirinya dengan begini. Kegiatan digital kita selama ini kan hanya menyelamatkan isinya. Bahan atau alas naskah masih terus mengalami kerusakan sebetulnya. Saya kira apapun itu kita tidak perlu mengeluh. Ditemukan peluang, ada celah masuk untuk itu. Misalnya begini, ini adalah gambar proses panjang yang akhirnya kita bisa meletakkan naskah itu dalam sebuah lemari yang sedikit representatif jika dibandingkan gambar tadi yang di Surau Simawang.
kan ini belum selesai. Ini belum selesai. Apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan terus-menerus mempengaruhi pemerintah daerah di Sijunjung untuk sama-sama ikut ambil bagian dalam proses perawatan manuskripnya. Dan alhamdulillah seluruh manuskrip ini, Kang Nida, Bapak Ibu yang lain, sekarang sudah didaftarkan melalui registrasi nasional di Benda Cagar Budaya, ya, oleh dinas yang menangani dinas kebudayaan di pemerintah Sijunjung. Dan hari Sabtu ini kita diundang untuk khusus mendampingi Pemda di sana untuk melanjutkan pembuatan box kotak yang selama ini belum selesai, masih separuh. Kita dengan program BIMSI kita sisihkan pembiayaannya untuk membuat box manuskrip, dan pihak Sijunjung mempunyai alokasi dana untuk melanjutkan pekerjaan perawatan naskah. Maka maksud saya adalah potensi kerjasama itu ada, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun lembaga swasta. Termasuk misalnya mengaitkan apapun naskah dalam proses gerakan literasi, gerakan budaya yang ada di masing-masing tempat di kabupaten. Ini pengalaman di Sumatera Barat. Dan yang paling penting kemudian mengajak atau mempengaruhi pemerintah daerah untuk mendaftarkan naskah sebagai warisan budaya tak benda. Karena setiap tahun mereka punya anggaran yang cukup signifikan untuk proses pendaftaran warisan budaya tak benda, yang mulai pendaftarannya dari mulai tingkat provinsi ke tingkat nasional. Dan naskah punya peluang besar untuk didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda. Dan ini kemudian tujuannya adalah untuk memperkenalkan kepada pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, bahwa mereka punya tanggung jawab amanah undang-undang untuk melakukan pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan manuskrip yang ada di lingkungan mereka masing-masing. Mungkin cukup itu, Kang Nida. Kita lanjutkan dengan diskusi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pram. Saya kira gongnya itu di akhir tadi ya. Jadi tadi disebutkan ada peluang sedikit, celah sedikit, langsung. Itu bukan persoalan eksploitasi ya, tapi persoalan bagaimana kemudian kita ketika pemilik atau masyarakat itu membuka akses, langsung kita maksimalkan sebaik-baiknya untuk memberikan pemahaman yang baik ya. Terutama nanti kan dampaknya kepada masyarakat sekitar dan sebagainya. Kita menyaksikan betul waktu misi di Sijunjung, Surau Simawang, Surau di Sumani, Solok ya, itu 20.000 halaman ya diselamatkan dari Sijunjung itu ya. Menarik. Dan yang terakhir itu soal bagaimana mempengaruhi pemerintah itu, saya kira itu yang apresiasi kita setinggi-tingginya, yang saya kira itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Terima kasih Pak Pram, menarik sekali.